Lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza di tengah peringatan Isra Mi'raj? Kita sudah bergabung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq, yang saat ini tengah berada di Gaza. Assalamualaikum, selamat pagi Fikri, bagaimana kondisi terkini di Gaza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza. Sampai saat ini memang kondisi di jalur Gaza masih sangat mencekam, di mana pihak Israel sekali lagi masih terus melancarkan serangan-serangannya, terutama di kota Khan Yunis dan juga kota Rafah yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Namun di Gaza Utara, Gaza City, dan juga Gaza Tengah pun tidak luput dari serangan Israel, namun yang sangat intens saat ini atau menjadi titik fokus bagi serangan-serangan dari pihak militer Zionis Israel ini yang ada di jalur Gaza bagian selatan, di kota Khan Yunis maupun di jalur Gaza maupun di kota Rafah itu sendiri. Dan pasukan-pasukan darat pihak Israel ini masih berada di kota Khan Yunis, dan juga saat ini mereka ingin fokus juga memasuki kota Rafah, karena beberapa waktu yang lalu mereka menarik mundur pasukan mereka dari Gaza City dan juga Gaza Utara sejak tanggal 20 sejak agresi darat yang mereka langsungkan pada 27 Oktober 2023 lalu. Dan sampai saat ini juga dari Kementerian Kesehatan Palestina merilis terdapat 27.840 warga yang syahid, ya. Di antara mereka terdapat 13.000 lebih anak-anak dan 8.000 lebih dari wanita, dan juga 339 lebih tim medis, dan juga saat ini bertambah menjadi 124 jurnalis yang meninggal akibat serangan Israel, dan korban luka-luka juga sudah mencapai 67.317, di mana didominasi oleh anak-anak dan perempuan dan juga para lansia. Dan sekali lagi masih ada 7.000 warga yang masih di bawah runtuhan, yang masih belum bisa dievakuasi oleh pihak medis. Dan ini menjadi kendala atau kesulitan mereka karena serangan Israel masih terus dilakukan oleh pihak Israel. Dan dari kantor media pemerintah Gaza, saat ini pihak militer Israel ini benar-benar bukan hanya saja membom atau mengusir warga dari rumah mereka, namun dari kantor media pemerintah Gaza bahwa ada 3.000 unit rumah yang ada di Gaza dan juga Gaza Utara ini dibakar oleh pihak Israel setelah mereka menjarah rumah tersebut. Karena mereka sampai saat ini juga masih menjarah sejumlah benda harta benda, ya seperti emas, uang, dan apapun yang ada di Gaza. Mereka sampai saat ini masih menjarah uang-uang tersebut dan benda harga yang berharga tentunya. Dan selain mereka menjarah, mereka juga membakar unit rumah seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3.000 rumah. Dan dari Kemenkes Kesehatan Palestina bahwa ada 300 lebih staf medis serta 450 korban luka-luka serta 10.000 pengungsi yang ada di Komplek Nasir, yang saat ini benar-benar saat kelaparan dan mereka bertahan hidup dengan kesulitan. Sebenarnya ini gambaran juga ke pengungsian yang ada di seluruh jalur Gaza. Kemarin saya baru berkunjung ke Gaza Tengah di kota Nusairot, ya, tepatnya dari Gaza Tengah. Saya melihat banyak sekali lapangan-lapangan terbuka yang diisi oleh tenda-tenda. Artinya saat ini terdapat 2 juta warga yang mengungsi, yang mereka pergi ke tempat anggap aman, ya, walaupun sebenarnya tidak ada tempat aman. Dan saya melihat banyak sekali tenda-tenda saat ini, bahkan mungkin satu lapangan itu diisi dengan 50.000 warga yang mengungsi, atau ada yang lebih 100.000 warga yang mengungsi di tempat-tempat ini, di tempat-tempat tenda-tenda tersebut. Dan kondisi yang ada di tenda-tenda itu sangat-sangat buruk sekali, di mana saat ini juga sudah beberapa kali turun hujan sehingga banyak genangan-genangan air, sehingga mereka saat ini benar-benar kedinginan, kekurangan selimut, kekurangan pakaian hangat ataupun selimut, dan juga banyak penyakit-penyakit. Dari Kemenkes Palestina bahwa ada 700.000 warga yang terjangkit penyakit menular seperti diare, flu, penyakit kulit, dan juga penyakit-penyakit lainnya.
Fikri, lalu bagaimana dengan upaya mediasi untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas? Apakah ada kabar terbaru mengenai syarat-syarat kedua belah pihak? Apakah sudah terpenuhi? Ya, memang dari otoritas Palestina ya, mereka masih terus memperjuangkan gencatan senjata ini ya, yang dimediasi oleh pihak Qatar dan juga Mesir. Dan sampai saat ini juga memang persyaratan-persyaratan yang saya ketahui bahwa pihak pejuang Palestina ini meminta bahwa penarikan mundur penuh terhadap militer Israel ya, yang ada di jalur Gaza, dan juga membuka blokade jalur Gaza, karena memang jalur Gaza sudah diblokade sejak 14 tahun yang lalu, sejak 2006 lalu, sehingga persyaratan-persyaratan ini diajukan kepada mediasi-mediasi yang dimediasi Qatar dan juga Mesir. Namun sampai saat ini kemarin ya, Netanyahu mereka menolak adanya akan gencatan senjata, artinya mereka keberatan dengan persyaratan ini, dan juga tentunya mereka masih berusaha untuk menguasai jalur Gaza dengan kekuatan militer mereka. Namun pada kenyataannya yang ada di jalur Gaza, militer-militer Israel ini benar-benar sebenarnya sudah terpukul mundur, atau sebenarnya udah kalah telak ya, karena pejuang-pejuang Palestina ini setiap minggunya bisa menghancurkan puluhan tank-tank Merkava, puluhan mobil-mobil baja, lapis baja begitu, atau truk-truk bulldozer, ataupun bisa membunuh prajurit-prajurit militer Israel yang mereka melangsungkan serangan-serangan darat mereka ke jalur Gaza, sehingga banyak sekali penarikan-penarikan mundur, artinya mereka sudah mengalami kekalahan telak ya dari pejuang-pejuang Palestina ya. Dan saat ini mereka ingin fokus ke Gaza Selatan, di kota Rafah itu sendiri. Mereka ingin mencoba memasuki kota Rafah. Dan semoga ini pejuang-pejuang Palestina masih terus melakukan pukulan mundur terhadap militer Israel. Dan sampai saat ini kabar dari gencatan senjata ini masih belum ada terbaru. Namun sekali lagi pihak dari Israel ini menolak akan adanya gencatan senjata, karena mungkin mereka keberatan dengan persyaratan tersebut, dan mereka ingin masih melakukan invasi ataupun genosida mereka ke jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri mengabarkan langsung kondisi terkini di Gaza. Kami akan tunggu update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.